channel Diary EduTech. Di sini, kita akan belajar mengenai materi kimia serta pembahasan soal-soal HOTS dan setingkat Olimpiade. Enjoy! Jangan lupa like dan subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi nih bareng sama aku di video pembelajaran kimia organik. Nah, kalau kemarin kita udah membahas mengenai reaksi Diels-Alder, kali ini aku bakal ngelanjutin mengenai beberapa reaksi organik lainnya. Untuk di video kali ini, kita membahas mengenai reaksi Wittig. Atau reaksi ini sering juga disebut dengan reaksi fosfonium ilit. Kenapa begitu gitu ya? Oke. Nah, reaksi Wittig atau reaksi fosfonium ilit ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Georg Wittig. Ya, like usual ya teman-teman, biasanya penamaan dari suatu reaksi itu berdasarkan nama dari penemunya. Dan reaksi ini dipergunakan untuk mensintesis alkena dari senyawa karbonil. Nah, senyawa karbonilnya apa aja? Berarti bisa aldehid ataupun senyawanya keton. Terus, seperti biasa, aku bakal ngasih ciri khas dari reaksi itu sendiri. Nah, reaksi ini bisa terjadi dengan suatu aldehid atau keton, dari suatu aldehid dan keton, dengan fosfonium ilit. Jadi, ciri khas dari reaksi Wittig itu adalah menggunakan yang namanya fosfonium ilit, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu alkena dan trifenyl fosfina oksida, yaitu gabungan dari ilit tadi dengan oksigen. Nah, itu ciri khas yang pertamanya ya, teman-teman. Kemudian, berarti kan di sini kita udah biasa loh tahu aldehid, keton, karena aldehid itu kan berarti yang ada gugusnya CHO. Kemudian kalau keton berarti gugusnya COR gitu ya. Nah, untuk yang paling baru kita temui di sini adalah yang bernama fosfonium ilit. Apa ya fosfonium ilit? Nah, fosfonium ilit itu adalah suatu senyawa di mana dia ditandai dengan adanya muatan positif dan juga muatan negatif pada C-nya atau ikatan karbonnya, di mana dia itu bisa dibuat dari alkil halida. Alkil halida apa aja sih yang bisa membuat fosfonium ilit? Bisa alkil halida metil, primer, dan sekunder. Tapi dengan catatan yang tidak bisa membuat fosfonium ilit itu adalah alkil halida tersier. Kenapa? Nah, kembali lagi kita mengingat mengenai reaksi substitusi ada SN1 dan SN2. Ketika kita menggunakan pereaksinya itu adalah alkil halida tersier, maka yang akan terjadi adalah reaksi SN1. Bedanya apa antara SN1 dan SN2? Nah, untuk di reaksi pembentukan fosfonium ilit ini kita butuh reaksi SN2. Nah, jadi ketika kita menggunakan halida tersier, yang terjadi itu adalah reaksi SN1. Nah, hasil yang tidak diharapkan kenapa? Karena reaksi SN1 ini menghasilkan produk racemate namanya, atau produk campuran. Jadi nantinya tidak hanya akan dihasilkan satu ion fosfonium saja yang kita butuhkan untuk sintesis lanjutan di reaksi Wittig, tapi dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa lainnya. Oke, aku harap teman-teman mengerti untuk yang pertama ini kenapa sih harus menggunakan alkil halida metil, primer, dan sekunder, tapi nggak boleh kita menggunakan alkil halida tersier. Nah, untuk dari fosfonium ilit, itu biasanya direaksikan antara trifenyl fosfina dengan suatu senyawa karbonil lainnya yang memiliki muatan, dan biasanya dia mengandung karbon yang elektronegatif. Digunakan reaksi SN2 sehingga pada akhirnya akan menghasilkan reaksi seperti ini, yaitu ion fosfonium, di mana fosfornya itu bermuatan positif dan C ini akan bermuatan negatif. Nah, kemudian, seperti biasa, akan mengalami yang namanya resonansi untuk kestabilannya. Jadi, struktur resonansi dari ilit itu digambarkan seperti ini. Tadi kan awalnya dari sini ya, si H ini ikatannya akan menyerang ikatan C, sehingga C itu dalam keadaan positif. Ketika dia beresonansi, muatan negatif di C ini bisa lagi menyerang ke ikatan antara fosfor dan C, sehingga dia menjadi molekul alkena yang memiliki ikatan rangkap. Tapi, ketika kita menggunakan dalam sintesis, sebaiknya teman-teman harus menuliskan struktur resonansinya, yang awalnya terdapat ion fosfonium, yaitu fosfornya positif dan karbonnya negatif, itu akan beresonansi antara
ini dan ini itu harus dituliskan dalam sintesis karena perlu diketahui hasil akhir dari trifenilfosfina itu sebenarnya adalah suatu fosfonium ilit, tetapi yang kita gunakan nanti adalah yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Next. Ada beberapa tahapan yang harus dipahami untuk reaksi Wittig. Apa saja sih tahapannya gitu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah serangan dari karbon negatif ilit. Tadi kan kita tahu nih, ilit yang bermuatan yang memiliki ikatan rangkap seperti ini, itu dia akan mengalami resonansi, di mana resonansi tersebut satu ikatan pi rangkap di ikatan rangkap ini akan menyerang C, sehingga C-nya bermuatan positif dan fosfornya bermuatan negatif dan fosfornya bermuatan positif. Sehingga di sini kan bisa kita menghasilkan yang namanya karbon nukleofilik. Nah, karbon nukleofilik inilah yang nanti akan menyerang aldehid ataupun keton yang akan kita reaksikan. Karena kita tadi tahu, untuk menghasilkan alkena dari reaksi Wittig, itu kita membutuhkan senyawa karbonil, baik itu aldehid maupun keton. Jadi, tahapan pertama adalah resonansi dari fosfonium ilit itu sendiri sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya karbon nukleofilik. Kemudian, tahapan yang kedua, setelah dihasilkan yang namanya karbon nukleofilik pada fosfonium ilit atau ilitnya, maka setelah itu si nukleofilik atau karbon yang bermuatan negatif ini akan menyerang C-karbonil pada aldehid ataupun C-karbonil pada keton. Ketika dia menyerang C-karbonil, maka ikatan pada antara C dan O itu akan berpindah ke arah O sehingga O-nya akan bermuatan negatif. Nah, kenapa yang diserang itu C? Karena kita tahu, biasanya kalau karbonil yang lebih elektronegatif itu adalah atom oksigen, sehingga C di sini adalah bermuatan parsial positif, sehingga negatif itu lebih suka ke yang positif. Makanya C nukleofilik ini menyerang C karbonil. Nah, ketika penyerangan itu terjadi, maka akan terbentuk senyawa seperti ini yang dinamakan dengan betaina. Di sini ada beberapa muatan. Nah, ketika kita mensintesis, kita nggak boleh lupa menuliskan muatan-muatannya. Untuk apa? Untuk mempermudah menuliskan mekanisme reaksinya. Ketika sudah terjadi penyerangan antara C nukleofilik dengan C karbonil, maka dihasilkan di sini yang bermuatan negatif adalah oksigen dan fosfornya tetap bermuatan positif. Sementara C yang karbon nukleofilik ini akan berikatan dengan C karbonil. Nah, langkah terakhirnya apa? Langkah terakhirnya adalah, kan tadi kita hasilkan O yang bermuatan negatif dan fosfor yang bermuatan positif. Mereka akan saling berikatan, sehingga terbentuk di sini ikatan antara O dan P. Nah, ketika ikatan seperti ini sudah terbentuk, mereka harus menstabilkan diri. Nah, penstabilannya terjadi lagi pemindahan elektron. Ikatan antara C dan P itu berpindah ke ikatan antara C nukleofilik dengan C karbonil. Dan ikatan antara C dan O itu akan berpindah membentuk ikatan rangkap antara O dengan P. Sehingga pada akhirnya yang ini karena bergabung di sini berarti kan di sini ikatan rangkap. Nah, dia akan terpisah menghasilkan senyawa yang pertama dan senyawa yang kedua, yaitu ada alkena dan juga ion tiofosfolida. Nah, ion ini adalah hasil penggabungan antara oksigen pada karbonil tadi. Ini berasal dari karbonil awal, senyawa aldehid atau keton, dan ini berasal dari ilit. Kemudian ini adalah alkena. Nah, jadi ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu akan terjadi penyerangan C karbonil dari fosfonium ilit tersebut, yang pada awalnya akan terbentuk dulu resonansi si fosfonium ilit itu C-nya akan bermuatan negatif dan fosfornya bermuatan positif. Kemudian yang kedua, dia menyerang C pada karbonil atau senyawa aldehid maupun senyawa keton. Setelah terjadi penyerangannya, itu yang terakhir berarti terjadinya eliminasi, di mana yang tadi dia berbentuk peta tersebut akan saling terpisah. Di antaranya, yang pertama menghasilkan alkena dan yang kedua ion fosfolida. Oke, seperti biasa soal terkait dengan reaksi Wittig atau fosfonium ilit. Nah, reaksi fosfonium ilit itu adalah ketika kita harus meramalkan apa yang
dihasilkan ketika suatu aldehid atau keton direaksikan dengan yang namanya fosfonium ilit. Nah, tadi kita tahu bahwa reaktannya pasti aldehid kalau tidak keton. Kebetulan di sini adalah senyawanya keton. Keton direaksikan dengan fosfonium ilit maka akan mengalami yang namanya reaksi Wittig. Nah, dengan catatan fosfonium ilit ini akan beresonansi terlebih dahulu sehingga dia menghasilkan ion fosfonium ilit dengan karbon nukleofilik dan fosfor yang bermuatan positif. Nah, karbon nukleofilik akan menyerang C karbonil sehingga pada akhirnya O akan bermuatan negatif karena pindahnya elektron ikatan antara C dan O ke atom O dan fosfornya bermuatan positif. Nah, setelah itu, sebenarnya kunci dari reaksi organik itu adalah yang negatif dan positif itu saling menyukai. Jadi, mana yang parsial negatif dan mana parsial positif, itu yang harus dipahami terlebih dahulu untuk memudahkan mereaksikan senyawa organik. Nah, ketika ya O negatif menyerang P yang positif, maka akan terbentuk ikatan. Dan ini tahap terakhirnya teman-teman, yaitu adanya eliminasi ikatan rangkap. Keduanya terpisah. Ini akan menghasilkan senyawa pertama dan ini senyawa yang kedua. Nah, ini berarti terbentuk ikatan rangkap dan ini juga ikatan rangkap. Mana dia? Berarti ini hasilnya. O dan P akan membentuk ikatan rangkap, ion fosfolida. Dan bagian ini membentuk yang namanya alkena. Jadi 3 tahapan ini adalah 3 tahapan penting dalam memahami reaksi Wittig. Kemudian biasanya di dalam reaksi organik itu ada sintesisnya juga. Dengan soalnya misalnya bagaimana cara kita mensintesis senyawa ini, seperti itu ya. Nah, kuncinya atau tipsnya bagaimana kita menentukan senyawa awalnya adalah kita harus melakukan pemotongan atau diskoneksi di ikatan rangkapnya. Berarti diskoneksinya di sini. Berarti ada bagian A, ini kita beri nama bagian A, dan ini kita beri nama bagian B. Nah, kita ingat kalau reaksi Wittig ini bahan dasarnya ada aldehid dan juga yang kedua ada fosfonium ilit. Terus mana dong yang merupakan ilit dan mana yang merupakan aldehidnya? Nah, ini terserah atau sesuai dengan yang kita inginkan. Boleh jadi ini merupakan ilit atau ini berupa dari aldehid atau ketonnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah pemutusan atau diskoneksi untuk melakukan sintesis atau untuk menemukan bahan awal dari hasil produknya itu dengan memotong di ikatan rangkapnya. Oke, jadi apa sih intinya atau kesimpulannya dari reaksi Wittig? Pertama, reaksi Wittig itu adalah reaksi untuk mensintesis alkena yang berasal dari aldehid atau keton menggunakan fosfonium ilit. Langkahnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana meresonansikan fosfonium ilit sehingga dia bisa membentuk karbon nukleofilik. Yang kedua, yaitu adanya adisi karbonil. Yang ketiga, adanya eliminasi ikatan rangkap hingga pada akhirnya menghasilkan yang namanya alkena dan ion fosfolida. Baik, itu terkait dengan reaksi Wittig atau reaksi fosfonium ilit. Nah, next aku bakal membahas mengenai reaksi-reaksi senyawa organik lainnya. I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.